Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu legislatif DPRD DKI sudah melampaui PAN hingga Demokrat. Angka ini terus melambung berdasarkan hasil Realcon Komisi Pemilihan Umum dalam beberapa hari. Pada Senin 4 Maret 2024, data yang masuk dalam Realcon KPU mencapai 65,84% untuk Pileg nasional. Dari data itu, PSI memperoleh suara sebesar 3,13%. Sementara itu, jika dikerucutkan untuk Realcon Pileg DPRD DKI Jakarta, suara sementara PSI versi Realcon lebih besar. Berdasarkan Realcon KPU sampai Senin 4 Maret 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dengan data masuk 52,35%. Perolehan suara sementara PSI di angka 8,11%. Angka itu melewati raihan sementara PAN di angka 7,46%, kemudian Demokrat 7,21%, hingga PKB 7,17%. Raihan suara PSI di angka 8,11% menempel tipis suara Golkar yang memperoleh 8,38% dan Nasdem 8,51%. Sementara itu, partai yang menempati posisi 3 teratas di Realcon sementara Pileg DPRD DKI yakni PKS dengan 16,75%, kemudian PDIP di urutan kedua dengan perolehan suara 14,36% dan Gerindra 12,29%. Sejumlah pihak menganggap lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dalam waktu singkat di Realcon KPU RI tidak masuk akal. Terkait hal ini, Bawaslu tengah mempelajari dugaan penggelembungan suara PSI. Diketahui per hari ini, Senin 4 Maret 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat, suara partai yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep itu tembus hingga 3,13% atau sekitar 2.404.479 suara. Meski data yang masuk sudah 65,9%, PSI belum menembus ambang batas parlemen yakni minimal 4%. Namun PSI sudah menduduki peringkat ke-10 partai dengan perolehan suara tertinggi saat ini. Berikut kami rangkum 3 provinsi penyumbang suara terbesar PSI menurut Realcon sementara. Jika dilihat dari suara pemilih, maka perolehan suara tertinggi PSI datang dari Jawa Timur. Dapil Jawa Timur 6 menyumbang suara terbesar PSI yakni 116.488 suara. Kemudian disusul DKI Jakarta 2 yang memberikan suara 88.277 dan Jawa Tengah 5 dengan 87.374 suara. Sementara itu, dapil pemberi suara terendah untuk PSI berada di Pulau Papua. Sebagaimana diketahui, perolehan suara ini belum final, KPU masih melakukan rekapitulasi suara paling lambat hingga 20 Maret 2024. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. PSI sedang menjadi sorotan berbagai pihak seusai perolehan suara meroket secara mendadak pada Realcon KPU. Rupanya, sebelumnya sempat beredar perintah dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada para relawan dan pendukungnya. Adapun perintah itu soal Gibran sempat meminta agar adik bungsunya Kaisang Pangarep dikawal. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan di Solo pada hari Jumat 1 Maret 2024. Saat itu Gibran memerintahkan relawan untuk terus mengawal suara PSI, bahkan Wali Kota Solo ini meminta agar relawannya tak lengah atas suara Partai Solidaritas Indonesia. Gibran juga mengatakan perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah mulai menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Gibran pun kembali menegaskan dan meminta agar para relawan mengawal hingga mendukung Kaisang beserta partai PSI. Diketahui menurut data Realcon KPU, perolehan suara PSI mengalami kenaikan, bahkan setiap hari Realcon KPU memperlihatkan persentase suara PSI bertambah. Berdasarkan hari ini, Senin 4 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat, perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI.
Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti mengaku was-was melihat perkembangan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI secara mendadak. Pada Minggu 3 Maret 2024, Ikrar menyebut lonjakan suara PSI pada hasil Realcon KPU perlu dikritisi dan dikawal bersama. Pasalnya, dikhawatirkan lonjakan suara partai pimpinan Kaesang Pangarep tersebut akan beririsan dengan penyelundupan hukum. Ia pun menyinggung soal penyelundupan hukum seperti yang terjadi ketika Gibran maju sebagai cawapres. Peristiwa Pilpres 2024, Ikrar nilai dapat menjadi tolak ukur bagaimana Jokowi bersikap. Di sisi lain, menurut Ikrar, sangat mustahil ada sebuah parpol suaranya meroket hanya dalam waktu 3 hari. Seperti diketahui sejak Kamis 29 Februari 2024 hingga Sabtu 2 Maret 2024, jumlah suara PSI terus melejit. Berdasarkan hasil Realcon KPU, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada Kamis 29 Februari 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, yang mana menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu 2 Maret 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, bukan mustahil PSI akan meraup 4% atau lebih pada 20 Maret 2024. Yang mana jika PSI berhasil lolos ke Senayan, bukan mustahil Kaesang akan maju sebagai kepala daerah. Ada beberapa yang kita verifikasi tidak terbukti, kemudian kita verify ke lapangan, misalnya ada di Cilegon sudah terselesaikan, ada di media sosial kan, ada juga di Jawa Tengah sebentar, aku sudah tahu ya Mbak, sudah selesai secara berjenjang, sudah diselesaikan. Misalnya yang beredar di Sirekap itu di daerah sebentar Jawa Tengah, di mana nih kayak ini ya. Tapi menurut teman-teman Panwas, sudah telusuri, izin tidak kami lacak, ternyata video itu di Sirekap yang tidak presisi membaca angka. Kita cek di C hasil plano perolehan 5 dan jumlah itu konsisten di D hasil kecamatan maupun kabupaten konsisten perolehannya 5. Untuk di sebentar di Sukoharjo, kecamatan Gatak, terus Kelurahan Geneng, TPS apa nih? Ya, jadi hasil laporan teman-teman demikian, itu untuk Gatak, untuk Cilegon juga demikian. Jadi tidak benar. Tapi Bawaslu melihatnya sudah sesuai itu Pak ya? Iya, ada ya. Bawaslu melihatnya sudah sesuai suara itu? Sudah Mas, sudah dicek lagi ke C hasilnya. Yang perlu kita lihat kan C hasil. Dan juga sudah diselesaikan oleh teman-teman di tingkat bawah. Sehingga kalau ada nanti kita verifikasi lagi, kita lanjutkan apakah teman-teman Panwas juga telah misalnya ada selisih data di Cilegon tapi sudah dapat selesaikan, jadi sudah disinkronkan dengan C hasil yang ada. Jadi dalam rekapitulasi berjenjang itu maksudnya demikian. Teman-teman kan bisa lihat misalnya ada penulisan yang salah, kemudian diperbaiki di sini. Salah satu untuk rekap kecamatan adalah dengan fungsi yang demikian. Cara rekapitulasi berjenjang angkanya konsisten, tapi di Sirekap tidak konsisten. Apakah ini bisa jadi potensi sengketa ke depan? Dan bagaimana dengan keriuhan di publik jadinya diakibatkan? Iya, kita akan selesaikan penelusuran kami ke depan di teman-teman Bawaslu provinsi, kita lagi tunggu terhadap permasalahan Sirekap ini. Ya, kita lagi telusuri juga teman-teman Bawaslu provinsi, karena pelanggaran administrasi itu akan dimulai dari teman-teman kabupaten kota dan Bawaslu provinsi untuk melaporkan ke tingkat di atas. Dan kami juga akan melakukan penelusuran terhadap tadi video-video tadi yang beredar di masyarakat, juga menjadi satu poin untuk kemudian melakukan penelusuran terhadap benar atau tidaknya. Jika kemudian terdapat misalnya pengelompokan bukan hanya satu partai tapi misalnya beberapa partai, itu tentu kita akan mencari solusinya itu, maka kemudian C-nya untuk dihitung kembali, DA-nya misalnya, D-nya dihitung kembali dan disesuaikan dengan C hasil yang ada. Dan kemudian jika kemudian saran perbaikan kami tidak diterima oleh teman-teman penyelenggara ad hoc di bawah, maka kami sudah perintahkan kepada teman-teman Panwas kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kota untuk menindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi yang cepat nanti, dan juga pelanggaran tindak pidana jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana atau pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.
Kami harapkan ini bisa terselesaikan oleh teman-teman di tingkat ad hoc dan juga tingkat kabupaten kota. Karena sekarang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasim, sudah ada yang sudah di Bawaslu di tingkat provinsi penghitungan suaranya untuk rekapitulasi suaranya.